Video ini merupakan lanjutan pembahasan kita yang kemarin. Adegan pertama dimulai dengan memperlihatkan seorang Boruto yang telah sadar kembali setelah sebelumnya dia dirasuki oleh Momoshiki. Melihat itu, Kawaki kemudian berbicara dengan berkata, "Kau tetaplah berbahaya Boruto. Dengan munculnya dia yang seperti tadi, aku yakin takkan ada yang namanya ketentraman. Sejak awal, aku memang tak ingin menerimamu kembali karena di tubuhmu juga sama berbahayanya dengan para Shinju." Mitsuki yang diperlihatkan bersama Orochimaru di sebuah pohon, tampak juga melihat jika Boruto telah sadar. Mitsuki lalu melompat, dan berdiri di dekat Kawaki dan Boruto. Mitsuki kemudian berkata, "Apa sebenarnya yang terjadi dan mengapa Ishiki muncul di tubuhmu? Padahal di masa lalu, kau ataupun Amado, bahkan telah mengaku jika Ishiki telah tewas. Aku tidak tahu tentangmu selama 3 tahun di luar desa akan tetapi, sepertinya telah terjadi sesuatu padamu." Kawaki langsung menyambung ucapan Mitsuki dengan berkata, "Mungkin, Ishiki telah bangkit kembali melalui cara yang berbeda. Kau tak perlu terlalu sedetail itu Mitsuki dan kita, tetap menganggapnya sebagai musuh." Nah Momo-chan dari dalam tubuh Boruto, merasa kesal karena baik Mitsuki ataupun Kawaki, tak mendengarnya untuk tidak menyentuh Boruto. Momo kemudian berkata, "Mereka, benar-benar merepotkanmu bocah. Untung saja 4 Shinju itu, belum tiba untuk menangkapmu karena pasti, kau malah akan sibuk dengan teman lamamu. Jangan sampai dirimu, terpengaruh oleh mereka dan lengah ketika Shinju tiba." Boruto lalu berkata, "Kau tampaknya benar-benar takut jika aku, dimangsa oleh para Shinju itu. Tapi kau tenang saja karena aku, takkan bisa dibunuh sebelum menyelamatkan guruku, juga ayah dan ibuku." Boruto kemudian bertanya ke Mitsuki dengan berkata, "Apa yang telah aku lakukan sebelumnya?" Mitsuki menjawab, "Tak ada jalan untukmu, agar lolos dari hukuman atau sanksi desa ini. Tindakanmu yang dikendalikan itu, benar-benar menciptakan keresahan bagi kami semua. Kau pasti bekerja sama dengannya, untuk membunuh sang Hokage ke-7. Apa kau tak malu bahwa Naruto, telah melindungimu ketika di desa ini? Jika bukan karenanya, kau mungkin telah mati akibat tubuhmu, akan bangkit Ishiki secara permanen. Tapi sekarang, dia mengaku tak bisa bangkit dari tubuhmu, dan hanya bisa merasuki sebentar saja." Boruto lalu berkata, "Itu hanyalah sebuah cara yang tak disengaja. Atau mungkin, itu merupakan peringatan dariku agar kau berhenti Mitsuki." Kemudian, adegan berpindah kepada Koji, yang diberitahu oleh kakaknya jika Boruto, telah sadar kembali. Koji lalu berkata, "Walaupun mereka berhasil mengusir Sumeaka dan Shinju, Shinju takkan berhenti mencapai tujuan mereka." Nah ketika Koji sedang berbicara dengan kakaknya, tiba-tiba Koji mendapat sebuah serangan. Dari arah belakangnya, beberapa kunai menuju ke Koji dan Koji, langsung menangkisnya menggunakan kunai. Ternyata, Anbu Konoha di bawah perintah Sai, sebelumnya telah ditugaskan untuk mengejar seorang Koji. Itu merupakan perintah dari Tsunade, yang sebelumnya bertemu dengannya. Koji lalu dikepung oleh 10 anggota Anbu, yang benar-benar serius untuk menyerangnya. Koji lalu bertanya, "Apa kalian disuruh oleh Nyonya Tsunade?" Anbu kemudian menjawab, "Itu benar karena kami mendengar, kau adalah sekutu dari Boruto dan oleh karenanya, ini kesempatan emas untuk menangkapmu." Koji lalu tersenyum sambil berkata, "Kalian benar-benar tak tahu fakta yang sebenarnya. Jika kalian bisa, maka cobalah untuk menangkapku karena aku, takkan lari dari sini." Mendengar itu, Anbu langsung menyerang Koji secara bersamaan. Koji melompat, sambil menyemburkan elemen api dari mulutnya. Para Anbu lalu membuat tameng dari tanah, agar tak terkena serangannya. Salah satu Anbu kemudian mengeluarkan elemen air, yang berbentuk tajam lalu mengejar seorang Koji. Ketika itu hampir mengenainya, katak Koji tiba-tiba muncul dan menangkisnya menggunakan air juga. Koji berpindah ke pohon yang lain namun, Anbu seketika muncul dari pohon tersebut, sambil menggunakan elemen petir ke dirinya. Koji terkena serangan itu akan tetapi, itu hanyalah bunshin darinya saja. Koji lalu muncul dari atasnya, flash menggunakan Rasengan. Anbu itu lalu menangkis menggunakan Doton, tapi itu terlalu kuat. Alhasil, Koji berhasil menghantamkan Rasengan kepada Anbu itu. Seketika saja, Anbu tersebut terkapar serta mati begitu saja. Koji kemudian berkata kepada mereka, "Aku takkan membunuh lagi selain dia. Kalian telah membuatku melakukan itu, dan sekarang mundurlah dari sini." Salah satu Anbu kemudian menjawab, "Untuk melawan seseorang sepertimu, kami takkan ragu untuk berkorban. Kami takkan lupa bahwa sekutumu yakni Boruto, telah membunuh Hokage di desa ini. Maka dengan itu, kami akan terus melawanmu." Anbu itu lalu maju, sambil mengayunkan pedang cakra ke arah Koji.
Koji berhasil menghindar akan tetapi, Anbu itu memperluas cakra di pedangnya, sehingga dia berhasil melukai bahu Koji. Koji memegang bahunya, yang mengeluarkan darah setelah terkecoh oleh serangan tersebut. Sementara itu, adegan berpindah dan memperlihatkan Jura dan Naruto. Naruto terlihat marah kepada Jura, karena Jura tak menjawab pertanyaannya tentang Kawaki. Naruto lalu berkata, "Aku tak tahu mengenai perubahan terakhir kalian akan tetapi, itu pasti akan sangat berbahaya. Dan kau tidak menjawab pertanyaanku, tentang apa yang terjadi pada Kawaki, serta mengapa kau bisa masuk ke sini." Jura lalu menjawab, "Kawaki mungkin masih aman di luar sana dan sedang berkonflik. Untuk masuk ke sini, kami memiliki kekuatan yang sama dan apa salahnya, jika aku mengetahui titik lokasinya. Kau seharusnya tak terkejut, setelah melihatku seperti mirip dengan Kawaki." Naruto bertanya tentang apa maksud Jura, serta mengapa dia mengaitkannya dengan Kawaki. Nah, Jura tak menjawab pertanyaan Naruto itu karena mungkin, menurutnya itu adalah sebuah strategi untuk melemahkan Naruto. Melihat Naruto yang penasaran, Jura langsung menyerang kembali. Sebelumnya, Jura bahkan telah terkena serangan Naruto akan tetapi, dia menyembuhkan dirinya dengan meregenerasi. Jura maju, sambil melemparkan Naruto besi-besi hitam, serta dirinya sendiri yang menggunakan taijutsu. Nah, melihat itu, Naruto bereaksi dengan cara, membuat kage bunshin yang banyak. Karena dalam keadaan lelah, dia hanya mengandalkan bayangannya itu, untuk menahan besi hitam Jura. Besi tersebut lalu menembus barisan bayangan Naruto, dan berhasil memperlambat lajunya. Naruto asli, langsung menendang besi tersebut. Ketika dia melakukannya, Jura muncul juga dengan kekuatan Rinnegan-nya, yakni kekuatan Limbo. Bayangan tak terlihat milik Jura, langsung memukulnya yang membuat Naruto, seketika saja terhempas jauh sambil terlihat kaget. Naruto lalu berhasil berdiri kembali, dan memikirkan tentang teknik Limbo. Naruto lalu berbicara dalam hati dengan berkata, "Sial bahwa jurus itu, sama sekali tak bisa kudeteksi. Harusnya jika begitu, dia bisa langsung membunuhku dengan itu. Jika Kurama masih ada, mungkin aku masih bisa merasakan keberadaan Limbo, menggunakan kekuatan mode Rikudo Senin." Yonbi dari dalam tubuhnya lalu berkata, "Aku ingat bahwa jurus Limbo itu, yang berhasil membuat kami terjatuh ketika melawan Madara. Itu sangat merepotkan karena hanya kau dan Sasuke, yang dapat merasakan keberadaan bayangan tersebut." Naruto kemudian membalas ucapannya dengan berkata, "Aku harus berhati-hati ketika dia mengarah kepadaku. Aku ingin berterus terang bahwa orang ini, memiliki level yang jauh di atasku." Yonbi lalu menjawab, "Itu wajar karena dia, merupakan Jubi atau pecahan Jubi juga. Kami, adalah pecahan Jubi versi Kaguya yang dipecah Hagoromo, menggunakan kekuatan Otsutsuki-nya. Dan orang yang di hadapanmu, mengkopi tubuh orang lain serta memecah tubuhnya, menjadi seperti yang sekarang ini. Jangan tersinggung bahwa orang itu, memang lebih kuat darimu." Naruto kemudian membuat beberapa bayangan, dan lari ke arah Shinju Jura. Masing-masing bayangan, mengaktifkan Odama Rasengan dan mereka, langsung menyerang Jura secara bebas. Artinya adalah, Naruto menyerang Jura secara sembarang agar dia, dapat merasakan keberadaan dari bayangan tak terlihat itu. Jura terus menghindar, lalu melayang di atas mereka semua. Jura kemudian menjatuhkan ratusan besi hitam, kepada bayangan dari Boruto itu. Semua bunshin Naruto pecah akan tetapi, satu bayangan berubah menjadi wanita seksi. Itu adalah jurus Oiroke no Jutsu milik Naruto namun, Jura tak bergeming alias tak terpengaruh sama sekali. Mungkin, Jura lebih menyukai wanita soleha saja. Admin hanya bercanda dan kemudian, bayangan Naruto pecah yang membuat Pak Kades kita itu, seperti kehabisan akal melawan Jura. Tapi, Naruto tetap tenang karena kelemahan Jura, ada pada teknik senjutsu Naruto. Jura lalu terbang ke arah Naruto, sambil menjatuhkan beberapa batu-batu besar di atas Naruto. Naruto membuat Rasengan besar, dan menghancurkan satu batu tersebut. Di tengah-tengah serangan Jura, Naruto melemparkan bom asap untuk mengurangi ancaman Jura. Jura lalu berhenti, karena tak bisa melihat di tengah asap tersebut. Sementara Naruto, memanggil katak Gamakichi untuk membantunya. Gamakichi muncul, dan Naruto berdiri di atas Gamakichi tersebut. Melihat tempat yang aneh, Gamakichi tak sempat bertanya karena mereka, sedang di dalam asap yang tebal. Gamakichi merasa kesal, dan dia langsung melompat ke udara, untuk keluar dari kepungan asap itu. Sementara itu, adegan berpindah kepada Matsuri, yang terlihat ketakutan setelah mendekati Himawari. Dia kaget bahwa di tubuh Hima, seperti ada sesuatu yang menakutkan. Momen ini, sama seperti Daimon yang takut kepadanya. Matsuri lalu mundur kembali, dan berpikir tentang apakah itu.
Tim Shikadai serta Konohamaru juga melihat reaksi dari Matsuri dan bahkan, Konohamaru penasaran tentang seorang Hima. Tapi setelah momen tersebut, adegan ternyata tiba-tiba telah berakhir di sini.